Oke itu ya. Kemudian periode. Topik kedua ini yang saya bahas tadi. Jadilah lebih benar daripada orang yang Anda dakwa. Anda dakwa itu ya bisa siapapun. Termasuk kalau kita mengatai orang sesat, orang apalah gitu ya. Kalau kita mengatai orang itu pendosa, kita sendiri pendosa yang sama, itu kan ya bodoh. Jadi kalau kita ingin Tuhan menghukum dia, kita pun akan dihukum Tuhan gitu. Makanya di sini saya contohkan beberapa ayat yang mengutip prinsip ini gitu. Contohnya adalah Saul ya, berkata kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Engkau telah melakukan yang baik kepada aku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Itu 1 Samuel 24. Kemudian 1 Raja-Raja 2:32. Tuhan menangguhkan darahnya kepada dirinya sendiri karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ini tentang ya pemerintahnya Daud dan anak cucunya yang banyak konflik gitu ya. Ini Salomo kalau nggak salah ya. Jadi dikatakan ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar, lebih baik. Makanya Tuhan menangguhkan darahnya kepada dirinya sendiri. Itu kalau dia mati ya salahnya sendiri, intinya begitu. Terus Tuhan juga pernah membandingkan antara Israel dan Yehuda. Jadi itu Israel Utara ya maksudnya ini ya. Yehuda itu Israel Selatan. Di kerajaan Israel Utara disebut perempuan murtad, itu dianggap lebih benar daripada Israel Selatan, yaitu Yehuda, yang disebut perempuan yang tidak setia. Jadi Tuhan aja membandingkan antara Israel dan Yehuda, kerajaannya. Semuanya Israel, tapi ini kerajaan. Jadi kita memastikan diri lebih benar daripada orang yang kita serang, kita dakwa. Termasuk kita, kalau menilai orang lain, oh ajarannya kok seperti itu. Jadi pastikan dulu, saya lebih benar daripada ajaran itu gitu. Sebelum saya mendakwa gitu. Nah ini di ayat Ezekiel atau Yeskiel juga begitu. Samaria pun tidak membuat setengah pun dari dosamu. Jadi ini Yehuda dan Samaria, atau tadi ya Yehuda dan Israel sama. Samaria itu Israel, Israel Utara ya. Jadi Yehuda itu melakukan kekejian lebih daripada di utara. Padahal Yehuda itu adalah di bawah kepemimpinan Daud dan anak cucunya. Tapi ternyata ya bobrok juga gitu. Makanya ini jadi perhatian Tuhan bahwa kalau kita menilai orang, pastikan kita terbukti di hadapan Tuhan lebih benar dulu. Makanya saya sangat hati-hati gitu. Sebelum saya membuka El Sadik perlu bertahun-tahun gitu. Bahkan setelah diberi mandat pun butuh setengah tahun gitu. Untuk mencari kepercayaan diri bahwa aku memang harus bikin gitu. Kalau enggak ya enggak percaya diri, gimana, enggak pede gitu. Ya mana bisa gitu. Jadi harus ada konfirmasi berkali-kali gitu. Bahwa saya lebih benar, baru saya berani ngomong. Jadi ketika saya sekarang berani ngomong, proses meyakinkan diri bahwa saya lebih benar itu udah lama sekali. Sudah 10 tahun lebih gitu. Jadi ketika saya merasa lebih benar, ya saya berani ngomong. Saya katai itu semua orang yang dari karismatik tak katai, dari reform saya katai, dari sacred namer saya katai, dari mesianik ada beberapa yang saya katai, termasuk rabi-rabinya. Ya karena saya merasa lebih benar dari ajaran mereka. Bisa dibuktikan teksnya, literalnya, dan sesuai dengan kamus dari Yahudi sendiri ya, kamus Ibrani. Makanya ini pastikan kita benar gitu ya. Tentu ini akan sangat sulit karena itu sangat relatif, tergantung siapa yang bicara. Kadang saya ngomong gini juga tidak akan mereka akan menyerang ad hominem gitu, menyerang pribadi biasanya. Sejauh ini begitu. Jadi mereka tidak bisa menemukan cara nyerang secara teks, yang diserang pribadinya. Cara ngomongnya kok gitu dan sebagainya. Sejarahnya seperti itu. Jadi memang cara nyerang orang itu kalau sudah kalah
substansinya, gagasan, idenya, dia akan nyerang personal. Makanya kalau orang sudah nyerang personal, bagi saya udah dicorek gitu. Antara kurang pinter atau ngeles gitu. Dan yang penting dia menolak pesan yang saya sampaikan, intinya begitu. Kalau dia udah nolak ya saya jadi malas, karena saya menggunakan prinsip kebenaran itu tidak akan saya berikan kepada anjing dan babi. Itu prinsipnya pemuridan Yesus. Barang siapa tidak mendengar, saya juga malas gitu berbicara. Sia-sia. Sama seperti investasi. Kita hanya berinvestasi kepada orang-orang yang berpotensi menghasilkan. Kenapa hanya 12 orang dari sekian banyak orang? Ya yang berpotensi 12 itu. Itu pun satu berpotensi berkhianat. Karena perlu ada pembuktian bahwa pengkhianat pun akan dikasihi, diberi kesempatan. Itu bagian dari predestinasi. Iskariot harus diberi kesempatan. Kenapa? Kita juga sama. Sebelum orang mati, kita punya hak diberi kesempatan. Demikian juga kita kepada orang lain. Sebelum orang lain mati, kita harus memberi orang itu kesempatan. Kesempatan apa? Ya mendengar kabar baik, kesempatan untuk memutuskan gitu. Kita tidak bisa judgement, oh kalau kamu A maka B. Itu selama dia masih hidup bisa ada perubahan. Makanya dulu salah satu prinsip yang saya kurang cocok itu dari tim Melsadik di zaman dulu adalah sekali selingkuh orang akan selingkuh. Ketika di Elsadik muncul pelayanan pelepasan, oh enggak bisa. Sekali selingkuh bisa diampuni, bertobat, berubah, tidak suka selingkuh. Hasratnya hilang, rohnya hilang gitu. Roh selingkuhnya hilang, itu bisa. Di Elsadik bisa, kalau di tempatmu tidak bisa ya urusanmu, jangan salahkan Tuhanmu. Kamu aja yang nggak tahu. Watak itu bisa berubah. Kita nggak menganut peribahasa Jawa ya. Watok bisa ditambani, watak digawa mati. Nggak seperti itu. Watok bisa ditambani, watak ya bisa ditambani. Watak bisa diubah. Watak itu karena roh filosofi. Itu bisa kita bersihkan dengan pelepasan. Watakmu busuk bisa diubah. Nggak play satu wai gitu. Baik, itu kira-kira sejam kurang dari materi tentang senjata rohani. Tidak panjang memang, semoga teman-teman bisa memahami. Silakan untuk merenung dan bertanya tentang konsepnya ataupun tentang implementasi atau penerapan ya dari senjata rohani. Saya persilahkan.